Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Abe dalam program Coffee Morning pagi hari ini. Dan saya rindu untuk berbagi sesuatu kepada saudara karena penting sekali bagi orang Kristen. Ada banyak orang yang meragukan Kristus sebagai Tuhan. Dan kita lihat beberapa ayat memang sangat sulit untuk kita pahami, tetapi bukan berarti kita tidak bisa belajar tentang hal itu. Saya percaya ketika kita belajar makin mendalami firman Allah, kita makin kuat di dalam iman. Banyak orang meragukan Kristus itu sebagai Tuhan, bahkan sebagai Allah. Mari kita belajar, ada satu kata yang membuat kita gelisah, sehingga ada kalanya menimbulkan banyak pertanyaan. Kita lihat dalam Yohanes pasal 20, ayat yang ke-17, Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Semua orang percaya Yesus adalah Allah. Bagaimana Yesus adalah Allah? Apakah dia memiliki Allah? Aku pergi kepada Bapakku, Bapamu, dan Allahku, Allahmu. Berarti Yesus Allah yang punya Allah. Kan begitu. Bahasa yang sederhana seperti itu kita memahami. Tetapi untuk sampai kepada pemikiran itu kita harus melihat Alkitab dalam konteksnya, dalam narasi-narasinya, konteks dekat, dan konteks jauh dalam satu kitab ini. Nah, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes Rasul Yesus. Nah, kita tahu bahwa Yohanes menulis ada beberapa kitab, termasuk Injil Yohanes 1, 2, dan 3 Yohanes, lalu kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat seluruh kitab-kitab yang ditulis, maka kita tahu pemikiran daripada Yohanes ini. Apa sebenarnya yang dia maksudkan? Apa sebenarnya yang dia ingin bicarakan tentang Kristus? Kita bisa melihat seluruh pemikiran Yohanes di dalam tulisan-tulisannya. Nah, salah satu ayat yang terkenal yang selalu disinggung oleh para teolog adalah bahwa di dalam kitab Yohanes ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Oleh sebab itu kita lihat pada Yohanes pasal pertama ayat pertama, Alkitab berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa asli disebut dengan dalam bahasa Yunani, Alkitab bahasa asli ditulis dalam bahasa Yunani disebut begini. En arche en ol hologos kai o logos en prostonteon kai theos en logos. Ada kata preposisi di sana menggunakan kata pros. Dalam bahasa Inggris disebut dengan with. Tetapi kalau kita pelajari ayat-ayat ini, kata pros itu tidak selamanya bersama dalam pengertian pribadi-pribadi yang bersama-sama. Tidak selamanya demikian. Tetapi di sini juga berbicara mengenai kesatuan dalam tujuan, dalam rencana. Nah, kalau kita lihat di sini ayat-ayat ini, maka sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa dia bersama dengan Allah? Bersama dalam arti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana Allah memisahkan diri dari firman-Nya? Kalau firman itu juga diciptakan, ada orang berkata Yesus diciptakan. Kalau begitu, firman itu diciptakan. Kalau firman itu diciptakan, dengan firman mana firman itu diciptakan? Karena Alkitab berkata jelas di sana pada ayat berikutnya berkata begini.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tidak ada sesuatu yang jadi tanpa firman. Dan firman itu bersama dengan Allah, satu kesatuan bersama dengan Allah. Tidak bisa dipisahkan firman itu bersama dengan Allah. Bahkan dalam perjanjian lama kita tidak pernah mengenal Allah kecuali firman-Nya. Dan firman ini yang menjadikan segala sesuatu. Tanpa firman segala sesuatu tidak ada. Kalau begitu, kalau firman itu diciptakan, dengan cara bagaimana firman itu diciptakan? Sedangkan Dia adalah pencipta itu sendiri, yang menjadikan segala sesuatu dari firman itu. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita memahami ini, sebenarnya kita dapat menyimpulkan pada ayat yang 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Perhatikan, menjadi manusia. Inkarnatio, menjadi manusia. Menjadi daging. In ke dalam, dan kartio atau daging. Jadi firman menjadi daging, menjadi manusia, sama seperti kita. Dalam kesaksian kitab Ibrani bahwa Dia menjadi sama dengan saudara-saudaranya, menjadi sama dengan kita. Nah, saudara-saudara, dalam kasus ini kita akan bisa memahami Yohanes 20 ayat 17 tadi, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini tentu kita tidak bisa dalam sekejap pertemuan ini kita selesaikan semuanya, ya. Tapi ini mungkin part pertama, sesi pertama. Nanti kita akan maju lagi sesi kedua, dan akhirnya kita memahami secara terang benderang mengenai pemahaman Yesus Kristus adalah Allah. Nah, dalam ayat ini sudah jelas bagi kita bahwa firman itu tidak diciptakan tetapi menciptakan. Kalau firman itu diciptakan, maka dengan firman mana Allah menciptakan firman itu? Kan tidak mungkin. Jadi firman pertama tidak bisa dipisahkan dari Allah. Yang kedua, firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu menciptakan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Luar biasa. Itu saja dulu kita pahami. Nah, dengan memahami ini, maka mau tidak mau kita akan katakan begini, firman adalah Allah sesuai kesaksian Alkitab. Nah, bagaimana Allah memiliki Allah? Nah, itu sambungannya nanti kita akan belajar selanjutnya. Tapi minimal pagi hari ini saudara bisa pahami bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa dalam part berikutnya. Saya serut dulu tehnya bersama dengan saudara. Bagi saudara yang punya kopi, boleh ngopi bersama saya, boleh ngeteh bersama saya. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.